Sementara ada dalam pergumulan, aku menginginkan hadirnya seorang anak. Dan Imam Eli berkata, pergilah, ya Tuhan menjawab seperti yang engkau minta daripadanya. Nah, kurang lebih ini yang saya mau bagi buat Bapak Ibu semua ya. Kurang lebih ini yang saya mau bagi. Karena hari-hari ini terlalu banyak yang miss dalam pergumulan kita. Dan saya berharap lewat renungan malam ini kita benar-benar sadar bahwa ada esensi yang penting tak kala Allah membawa kita dalam sebuah pergumulan. Nah, pertama yang kita mau belajar malam ini, jangan pernah bosan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Terkadang ego kita, ya, ego Anda, ego saya, kita berpikir gini, kita selalu pengen pelayanan cepat saji. Nggak heran, itu natural banget karena itu resto-resto yang ya fast food ya itu yang benar-benar ya laris di mana-mana, datang tinggal pesan langsung datang, nggak ada luangan untuk kita menunggu. Demikian juga kadang-kala kita berdoa, bukan kadang-kala, semua kita begitu ada dalam sebuah tekanan pergumulan, kita selalu berharap waktu saya datang berlutut, waktu saya angkat tangan langsung Tuhan menjawab. Apalagi kalau saya udah puasa, saya mau Tuhan segera menjawab doa saya. Sementara Allah yang mengizinkan permasalahan itu hadir, Dia sudah punya waktu kapan untuk Dia akan membawa kita kembali keluar. Dia mengizinkan kita masuk, Dia sudah punya planning yang hebat untuk membawa kita keluar. Nah, terkadang kita berhenti berdoa sebelum mujizat terjadi. Dalam Lukas 18, Tuhan pun mengajarkan bahwa kalau kita berdoa, kita tidak boleh bosan, tidak boleh jemu. Berdoa itu dengan tidak jemu-jemu. Nah, karena itu pelajaran pertama dari kisah Hana, dia datang terus. Sekalipun belum dijawab, dia datang terus. Pesan saya bagi Bapak Ibu semua, jangan pernah bosan meminta. Ya, sekalipun belum dijawab, minta aja terus. Kapan pendeta? Waktu Tuhan menjawab bukan bagian kita. Tugas kita, Anda, saya meminta. Tugas Tuhan menjawab, bukan menurut keinginan kita. Tuhan yang membawa kita masuk dalam pergumulan, Tuhan tahu yang terbaik kapan membawa kita keluar. Yang kedua yang saya mau bagi dengan Bapak Ibu, jangan pernah malu dengan pergumulan yang Tuhan izinkan atasmu. Berapa banyak dari kita akhirnya tidak bisa menerima diri kita. Berapa banyak dari kita yang tidak bisa berdamai dengan keadaan. Kenapa? Kita malu, kita marah. Hana tidak malu. Dia mengalami perlakuan tidak adil. Penina mengejek dia. Ya, Hana istri yang pertama, Penina istri kedua. Hana tidak punya anak, Penina punya anak. Dia mendapat perlakuan diskriminatif. Tetapi dia tidak malu. Dia tetap datang. Bagi seorang Israel tidak punya anak itu aib, Bapak Ibu. Tapi dia tidak malu dengan keberadaannya. Dia terus datang. Berapa banyak dari kita malu? Ya, berapa banyak dari kita tidak mampu menerima keadaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Nah, ini penting. Bagaimana saya bisa berdoa kalau saya sendiri tidak setuju dengan kondisi yang terjadi. Dan pada akhirnya saya seperti tidak menikmati apa yang Tuhan izinkan. Terlalu banyak kita tidak bisa menerima kondisi bahwa kita divonis penyakit, bahwa kita divonis PHK, bahwa kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan hal-hal yang sangat membuat kita bahagia, dan kita tidak bisa menerima kenyataan itu. Kita malu dengan kondisi-kondisi yang Allah izinkan terjadi kepada kita. Malu hanya membuat sebuah kesimpulan yang bersuara di tengah keheningan. Itu mungkin konsep saya. Malu itu seperti begini. Saya secara tidak langsung mendakwa Allah, sekalipun saya tidak keluar lewat kata-kata. Tapi karena saya malu, makanya tadi saya bilang, malu adalah respon suara yang berkumandang di tengah keheningan bahwa Tuhan kok gak adil dengan saya. Mungkin mulutmu gak pernah bilang gitu, tetapi orang malu selalu menyangkali kehebatan Allah di atas kondisi yang terjadi dalam kehidupannya. Kita tidak perlu malu kalau malam ini ada, atau Bapak Ibu yang mendengar baik live ataupun rekaman dari FAA ini, saya mau berkata, malu adalah salah satu program iblis untuk membuat karya Allah tidak sempurna dalam hidup kita. Dan yang terakhir, carilah Tuhan dalam doamu, jangan cari pendeta.
Bapak Ibu udah lihat Hana datang cari Tuhan. Dia tahu ada Eli, tetapi kita lihat dia datang, dia berdiri, dia mengangkat tangan, hatinya, dia benar-benar fokus on Christ. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Ya, pendeta perlu ada, tetapi jangan Anda bergumul sampai mengidolakan pendeta melebihi Tuhan. Dan terkadang itu yang terjadi. Kita ke sebuah ibadah bukan karena Tuhan. Kita pergi ke seorang pendeta bukan karena kita yakin Tuhan, tapi karena kita yakin pendeta itu. Kelihatan benar, padahal sebenarnya itu salah. Ini yang dibilang ada banyak jalan yang disangka orang lurus. Saudara kira mujizat itu dari pendeta? Mau pendeta punya karunia apapun, dia pendeta. Dia manusia, dia terbatas. Bukan dia penentu dari segala mujizatmu, Tuhan. Nah, Hana tidak cari pendeta, Hana cari Tuhan. Nah, bahkan pendeta punya perspektif yang salah. Imam Eli berpikir dia mabuk. Tapi begitu dia menjelaskan, kata-kata Imam Eli melahirkan mujizat. Nah, itu gitu. Cari Tuhan dulu. Maka Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan untuk memanifestasi akan kuasanya. Jangan idolakan pendeta melebihi Tuhan. Ya. Tuhan sumber dari segala mujizat. Tuhan sumber dari segala berkat. Anda butuh kekuatan, datang kepada Tuhan. Anda butuh jalan keluar, datang kepada Tuhan. Pendeta cuma saluran. Jangan terlalu mengidolakan pendeta melebihi Tuhan. Nah, inilah kebenaran yang saya mau bagi. Dan saya sudah bagi buat Bapak Ibu. Tuhan menolong ya. Tuhan menolong. Jangan malu dengan keberadaanmu. Cari Tuhan, bukan cari pendeta. Dan ingat ini, jangan pernah bosan meminta. Jangan pernah berhenti sebelum mujizat terjadi atas hidupmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang luar biasa ini. Terima kasih buat pertemuan, sekalipun hanya lewat online. Tapi aku percaya bahwa pertemuan ini mengubahkan setiap mereka yang dengan rindu mengikuti ibadah ini. Aku percaya puji-pujian penyembahan yang telah dinaikkan bersama worship team telah memberkati mereka. Dan perenungan firman ini pun telah memberikan mereka kekuatan. Dan aku berdoa malam ini Tuhan pulihkan setiap suami. Tuhan pulihkan setiap istri. Tuhan pulihkan setiap anak-anak orang tua. Tuhan pulihkan setiap keluarga, rumah tangga. Bapak, aku berdoa bagi setiap mereka yang sementara merindukan datangnya jawaban Tuhan. Baik untuk mujizat yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, baik untuk kesehatan. Aku berdoa dalam nama Yesus, apapun kerinduan mereka akan mujizat. Mereka tetap bertahan di dalam pergumulan dengan fokus on Christ. Mereka tetap percaya kepada Yesus dan tidak dihakimi oleh keadaan mereka. Bapak, aku berdoa semua yang sakit sembuh sekarang dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang terlalu hebat di hadapan Allah, karena oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Dan karena itu aku berdoa mereka sembuh dalam nama Yesus. Tak kala mereka percaya terhadap doa yang kunaikkan, ada kuasa Allah yang menjamah mereka. Waktu iman mereka kepada Tuhan, maka doa ini melahirkan kesembuhan bagi mereka. Bapa, buka segala jalan yang tertutup hari ini bagi mereka. Inilah doaku, terlebih lagi Bapa, segala dosa, segala keterikatan mereka dengan dosa hamba lucuti dalam nama Yesus. Tuhan berperkara atas mereka, Tuhan berperkara atas mereka, Tuhan berperkara atas mereka. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pertemuan saat ini adalah pertemuan yang mendatangkan mujizat dalam hidup mereka. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.